Halo guys, kembali lagi di Cahantisya Channel yang selalu berbagi-bagi tips seputar perawatan sepeda motor. Di video kali ini saya mau membahas ciri-ciri oli yang asli, khusus di SPX 1 atau SPX 2, oli sejuta umat yang banyak diminati dan banyak juga KW-nya, banyak juga palsunya. Di sini saya mau membahas ciri-ciri dari oli SPX 2 atau SPX 1 yang asli, supaya ketika sobat membeli oli itu tidak mendapatkan oli yang palsu atau oli yang KW, karena oli yang palsu itu akan menimbulkan dampak yang serius di mesin di kemudian hari. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Cahantisya Channel guys, supaya channelnya semakin berkembang dan selalu memberikan informasi seputar perawatan sepeda motor. Langkah pertama yang harus sobat lakukan, atau jika sobat merasa was-was membeli oli di bengkel, takut mendapatkan oli yang palsu, sobat bisa membeli oli SPX 1 atau SPX 2 atau MPX 1, MPX 2 langsung di bengkel resmi Ahas, itu jaminan 100% pasti ori. Namun kan kadang ada di beberapa daerah atau beberapa wilayah yang dealer Ahas itu jauh, dan harus membeli ke bengkel-bengkel biasa. Di sini saya memiliki tips untuk membedakan ciri-ciri oli yang asli ketika sobat membeli oli khususnya di SPX 2 atau MPX 1, MPX 2 itu oli yang banyak sekali KW-nya atau palsunya. Yang pertama, saya memberikan tips kepada sobat untuk melihat oli itu asli atau palsu. Itu di setiap oli asli, ini saya ada beberapa ya, ini saya dapatkan langsung dari bengkel resmi Ahas, saya belinya. Setiap oli asli itu, ini saya pegang satu aja ya sambil menyontohkan, itu pasti ada kode produksinya dan di sini tertulis rapi, tertera juga di atas tutupnya, dan ini terhubung ya guys, dan ini rapi. Pastikan ketika sobat membeli oli di bengkel-bengkel biasa atau bengkel-bengkel biasa sobat membeli oli itu, entah itu membeli yang merek SPX, MPX, itu pasti ada kodenya seperti ini, kode produksinya di tutupnya. Ini pastikan tertulis rapi dan ini ya, rapat sekali, rapi dan tidak terputus ya guys untuk penulisan kodenya ini. Tentunya kan kalau sobat membeli oli di bengkel biasa kan ataupun di bengkel resmi sekalipun tidak dianjurkan untuk membuka seperti ini ya. Kalau pembelian kan, ketika sobat membeli kan tidak mungkin dicek untuk dibuka seperti ini. Namun karena ini saya review, saya sekalian contohkan. Ketika dibuka seperti ini, hologram yang oli asli itu seperti 3 dimensi gini ya guys. Nah, ini saya contohkan. Dia ada logonya. Kalau diperhatikan lebih teliti, kalau di oli yang asli itu di segel tutupnya itu ada logonya yang berwarna kuning. Ketika terkena cahaya ada tulisannya AHM Oil di sini ya. Pastikan ada logonya seperti ini dan dia seperti 3 dimensi. Kalau di oli yang KW, kebetulan saya nggak ada contohnya sih yang KW, cuman saya pernah mendapatkan oli KW itu tidak ada hologram yang seperti ini atau yang menyala ketika terkena cahaya matahari atau cahaya lampu. Ini adalah hologram dengan label atau dengan tulisan AHM Oil. Pastikan ketika sobat membeli oli, di segel tutupnya ada hologram yang menyala ketika terkena cahaya. Nah, kalau dari tutupnya mengenalinya itu seperti itu. Nah, ketika oli yang asli kan ketika tutupnya sudah dibuka, itu dipasangkan lagi, dia tidak rapat ya guys. Ini yang sudah saya buka tadi dan ini yang masih belum dibuka, ini rapat sekali. Pastikan sobat ini bisa membedakannya, dari segi tutupnya saja pun sudah kelihatan. Dan di oli yang asli itu ada barcode-nya seperti ini ya guys. Di oli yang asli itu memiliki barcode seperti ini, dan ketika di scan menggunakan Google, ketika barcode-nya ini di scan, ini ya guys, coba saya scan untuk barcode-nya. Nah, ketika di scan di HP, ini akan muncul link atau
situs yang mengarahkan ke situs dari AHM Oil ya. Ini tertera di sini. Ini menandakan bahwa oli tersebut itu asli. Dan ketika ditelusuri itu ada situs webnya yang mengarahkan ke HTTP AHM. Di sini ada kode QR-nya dan ada linknya juga ya guys. Nah, kalau dari sisi kemasannya, di sini juga ada barcode-nya, ada kode produksinya, terus mungkin kalau di oli KW pun sama seperti ini kemasannya. Namun yang membedakan di oli aspal asli tapi palsu atau oli KW itu dari sininya. Kalau yang oli KW itu biasanya cepat sekali untuk meniru kemasan. Kenapa? Kemasan dari oli SPEC atau MPEG ini selalu berubah. Itu tujuannya si pemalsu supaya agak keteteran mengikuti model dari oli yang ori ya. Ini kan terlihat kalau yang ori ini dari sini membesar, ini mengecil. Sama di SPX 2 pun sama. Ini saya contohkan yang SPX 2 nya sama ya, ada bintik-bintiknya di bawah dan di sini besar dari bawah terus ke atas itu mengecil untuk ininya, lubang intipnya lah. Nah, ketika ditaruh di tempat yang datar, ini isinya tidak full ya ke atas. Ini di kemasan 0,8 mili. Kalau di oli KW saya itu pernah beberapa kali menemui ini sampai full ke atas di sini, sampai ke atas di sini ya. Kalau ditaruh di bawah di tempat datar seperti ini sampai di sini full. Kalau di oli KW, kalau yang di oli orisinil itu pas 0,8 mili. Kalau yang ini adalah ukuran 1 liter ya guys. Tapi ini menggunakan botol kemasan 1,2 karena di oleh spek 1 itu ada yang kemasan 1,2 liter dan ini menggunakan kemasan yang 1 liter. Kenapa tidak mentok sampai ke atas? Dan di oli yang asli itu diproduksi oleh ini ya guys. Meskipun ini oli dari AHM, tapi yang memproduksi oli ini adalah PT Pacific Lubritama Indonesia. Nah, di beberapa oli itu ada yang diproduksi, bukan memakai, ada yang diproduksi dari PT Idemitsu. Kalau nggak salah itu dari MPEG. Namun yang penting oli itu adalah sudah berlabel AHM dan itu bisa dijamin atau dipertanggungjawabkan untuk kualitasnya. Kalau di oli SPEC ini, oli SPEC sendiri ini adalah oli full sintetik. Oli full sintetik itu memiliki keunggulan membuat mesin itu menjadi lebih bersih ya guys. Nah, dan yang terakhir, di setiap botol oli itu pasti ada tanggal produksinya. Jika diperhatikan secara seksama, di bawah sini adalah kode produksinya. Di sini ini tertera minggu keberapa, tahun keberapa, di sini lengkap. Dan ini yang piket, misalkan pembuatan oli di pabrik itu siapa. Jika terjadi kesalahan lewat kode ini tuh langsung bisa ditemukan siapa yang membuat kesalahannya. Pasti di setiap oli yang original itu pasti ada ya guys untuk labelnya atau kode produksi atau tanda. Di sini di setiap botolnya itu pastikan berbeda-beda ya. Di sini saya fokuskan dulu untuk kameranya. Ini saya contohkan di dua oli ini. Ini satunya 42, di satunya lagi 14. Ini kodenya pun berbeda ya guys. Yang satu ini berapa? 24. Ini pun satunya sama, mungkin ini di tahun yang sama. Namun untuk perbedaannya pasti ada. Saya nggak memahami itu, tapi yang jelas di belakang, di bagian bawah ini menunjukkan kode produksi, tanggal pembuatan, dan dari pegawai yang membuatnya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan di oli itu gampang untuk mendeteksinya dari pihak PT AHM nya. Nah, semoga sedikit tips dari cara melihat ciri-ciri oli SPX
yang asli dari Cahantisa Channel ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe Cahantisa Channel, share video ini supaya ilmunya lebih bermanfaat bagi orang banyak. Cahantisa Channel, mantap.